Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDIT Ibnu Abbas Kebumen, Ibu Jusnul Widianti SSI SPD, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah dan tenaga kependidikan SDIT Ibnu Abbas Kebumen, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mengikuti acara kami, yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya berupa nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pengantar tujuan diseminasi, acara yang keempat inti, acara yang kelima tanya jawab, acara yang ketujuh studi kasus, acara yang kedelapan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara kita dapat berjalan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Ibnu Abbas, beliau Ibu Jusnul Widianti SSI SPD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustadzah Septi Wijaningsih dan Ustadz Hari Winarto SPD selaku CGP angkatan yang ke-11. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah, guru dan karyawan SDIT Ibnu Abbas, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan, untuk mencari ilmu ya atas apa yang akan disampaikan oleh Ustadzah Septi dan Ustadz Hari, yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Ustadzah, alhamdulillah sudah sampai nih, Pak Hari sama Bu Septi sudah sampai di modul 1.4 ya, sudah sepertiga perjalanan dilalui dan mudah-mudahan nanti di dalam menyampaikan paparannya untuk diseminasi positif ini akan bisa diserap oleh teman-teman yang ada di sini dan insya Allah itu bisa diterapkan untuk kita semuanya. Materi di dalam diseminasi positif, di dalam diseminasi budaya positif ini ada beberapa hal yang memang sangat aplikatif untuk kita gunakan di kelas kita masing-masing ya. Ada tentang keyakinan kelas, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada lagi tentang restitusi. Nah, itu adalah materi-materi yang sangat kita butuhkan ketika kita berinteraksi dengan anak-anak di dalam kelas kita masing-masing. Insya Allah akan bermanfaat. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Nanti waktu saya serahkan sepenuhnya ya kepada Ustadzah Septi dan Ustadz Hari untuk berbagi ilmu, berbagi praktik baik apa yang sudah
diterima selama perjalanan hampir 1,5 bulan ya Ustazah. Sudah 2 bulan ya, 2 bulan perjalanan di pendidikan calon guru penggerak ya di angkatan yang ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi masing-masing dan juga bermanfaat untuk teman-teman, untuk sekolah, dan yang paling utama adalah bermanfaat untuk anak-anak, karena pendidikan kita saat ini sudah bertransformasi. Bertransformasi itu tidak hanya dalam hal perangkatnya, tapi juga pola pikirnya, paradigmanya, bahwa kalau dulu yang kita lakukan adalah pendidikan yang berpusat pada guru, maka untuk saat ini dengan kurikulum merdeka harapannya adalah pendidikan itu akan berpusat kepada murid, gitu ya. Nah, monggo nanti salah satunya wujud dari pendidikan yang berpusat pada murid ini adalah yang akan dibahas oleh beliau berdua. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kegiatan kita ini lancar serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Susnul yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan lancar. Acara selanjutnya yaitu pengantar tujuan diskusi. Tujuan diseminasi hari ini, kami berdua, saya Septi Wijianingsih dan sebelah saya Ustadz Hari Winarto, kami CGP Angkatan 11 akan menyampaikan aksi nyata kami diseminasi budaya positif yang telah kami dapat dalam pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa diterapkan atau bisa diambil oleh ustadz-ustadzah semua, sehingga nanti bisa merubah pendidikan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu guys, ustadz-ustadzah. Selanjutnya yaitu inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Hari. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada Ustadz Septi yang memberikan waktu untuk saya sebagai pelaku dari aksi nyata diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah hadir dalam undangan kami untuk kali ini kita akan menyampaikan seminar ya. Dalam hal ini kita langsung menjadi diseminasi budaya positif. Baik, saya lihat rekan-rekan guru semuanya bahwa kita dalam hal ini adalah melakukan aksi nyata, di mana saya dengan Ustadz Septi akan menyampaikan budaya positif di dalam kita kehidupan di sekolah untuk belajar mengajar, kaitan dengan belajar mengajar. Baik, di sini kita perlu ada kesepakatan yang mana nanti kita sepakati bersama supaya menjadi kata yang kita tepati, kita hikmah bersama. Yang bersama mungkin kita saling menghargai, setuju? Ya, misalnya berkaitan di sini nanti ada yang berpendapat seperti apa, teman yang lain juga tidak mudah membantah atau mencemooh, tidak begitu ya. Tapi saling menghargai di antara kita. Karena dalam prinsip ini sesuai dengan prinsip dalam budaya positif juga. Yang kedua, kita menjadi pendengar yang baik. Misalnya kita nanti saatnya kita ngomong, kita menyampaikan sesuatu yang kita menyampaikan. Saatnya kita mendengarkan, ya kita mendengarkan. Yang ketiga, mau apa nih? Yang ketiga mau apa nih? Kira-kira mau diisi apa? Kita mau ngapain? Boleh makan, apa boleh minum, apa boleh main HP misalnya? Dan kita fokus kepada kegiatan ini. Mau apa? Yang pertama saling menghargai. Boleh makan snack boleh. Iya. Menerima telepon atau boleh menerima SMS atau WA.
Iya. Apa nih? Oke, HP silent ya. Bener yang gak ada ngubungin. HP silent. Cukup? Baik. Kita ini sepakati bersama ya, ada 4 poin yang kita sepakati bersama bahwa nanti kita saling menghargai, saling menjadi pendengar yang baik ketika ada paparan atau materi yang disampaikan atau ada pendapat. Kemudian senang sudah disajikan, silakan dinikmati sambil santai kita bersama untuk bisa saling support. Kemudian apanya silent, sudah ya? Lanjut ke berikutnya. Kita akan menyimak, sebentar dulu. Kita akan menyimak sebuah tayangan di mana ada anak kecil yang ternyata jiwanya besar, mengalahkan mereka yang dewasa. Kita saksikan bersama. Inilah tadi sedikit yang bisa kita saksikan bersama bahwa ternyata anak kecil, orang yang kita anggap remeh, ternyata bisa begitu hebat dibanding kita yang dewasa ini, luar biasa. Sesuatu yang menghalangi bisa disingkirkan oleh ide seorang anak kecil. Yang lain hanya sekedar jadi penonton. Benar kita tidak begitu karena kita adalah calon-calon daripada guru yang bergerak untuk membumbungkan cita-cita atau mimpi kita bersama. Bisa disimulasi sendiri untuk kegiatan tadi yang bisa disaksikan bersama ya. Saya nggak perlu memberikan pemaparan lebih lanjut. Baik, sampai kepada poin ini untuk kita mulai akan diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan ya, universal yang diterapkan sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menciptakan dan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep
inti seperti ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia ya. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keenam posisi kontrol guru. Ini. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini digambarkan bahwa ini ya profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama mandiri. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Dalam hal ini kita bersumber dari teori pilihan atau tadi kontrol dari Dr. William Glasser bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Umpamanya orang bermalas-malasan, kemudian orang kurang semangat, maka kalau nggak dibangun dari dirinya sendiri, maka yang dari luar itu dikasih hadiah, dikasih iming-iming, itu dari eksternal. Selanjutnya nanti hadiahnya hilang, hadiahnya mentah, misalnya kembali lagi tidak semangat. Kita datang ke sekolah ini juga tidak terlambat, itu bukan karena kemudian ganti alam atau biar nanti dapat reward atau betikop, itu bukan karena itu, tapi dari sini, dari kontrol kita yang dari diri pribadi kita, intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Ini pasti akan lebih kuat daripada dihukum atau daripada dikasih hadiah atau reward. Ini akan lebih kuat menghujam di masing-masing pribadi kita. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan kebiasaan-kebiasaan hal baik yang mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, praktik pendidikan, tujuan kita adalah di sini menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri mereka untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan akibat paksaan. Ini ya, akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini nanti relatif. Ketika paksaannya melemah, udah tua misalnya, pujiannya juga ada melemah karena harus habis ya, hukumannya juga ada melemah karena lemah dalam hukum. Nanti efeknya adalah redanya semangat dari guru tersebut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa ini, Ini agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi intinya kan hak asasi manusia itu ya semua dalam pemenuhan dalam kehidupannya itu, termasuk agama adalah termasuk yang paling asasi di antara hak asasi. Selanjutnya adalah nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuannya. Semuanya berusaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi dengan baik. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan kelas atau sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia ya. Hak bertahan hidup, ya, mungkin dengan makan, mungkin dengan menikah, mungkin dengan yang lain. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang, rasa diterima. Ya, ini penting juga nih, rasa diterima, nggak terkucil atau nggak mengucilkan. Kemudian berkuasa atau menguasai, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Ini termaktub dalam kebutuhan dasar manusia. Ini kita memiliki semuanya ini. Baik, dalam hal ini saya ingin jeda sebentar untuk kemudian berpasangan. Ustadz bisa saling berhadapan untuk mempertahankan sesuatu yang sangat berharga untuknya sendiri. Caranya adalah nanti berhadapan ke pasangan ya, udah pas belum ini? Udah pas ya? Bahwa nanti guru semuanya nanti menggenggam, tangannya menggenggam, di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Yang pertama, pasangan yang pertama berusaha tidak boleh dibuka tangannya. Yang kedua, bagaimana berusaha untuk berhasil membuka isinya di sana. Ya, kita hitung mundur. Sudah berpasangan belum? Ya, yang berpasangan berarti ya, berpasangan ya. Iya, berpasangan. Ya. Temannya berarti yang punya barang, yang punya hal yang berharga menggenggam, yang nggak punya silakan untuk berusaha membuka. Boleh dengan idik-idik, boleh dengan merayu, boleh dengan apapun. Ya, iya. Baik, kita mulai dari berusaha membuka apa yang berharga di sini. Iya. Sesuatu berharga bisa dari apa ya? Ya, mungkin amanah ya, atau apa yang kira-kira berharga. Ya. Kita mulai siap. Kita mulai dari itu mundur ya. Boleh itu mundur ya. Itu mundur. Siap. Ya. 10 9 sudah ini aja sudah. Yang satu yang membuka, yang satu yang mengunggah. Yang ininya berhasil membuka genggaman amanah itu ya. Ya, kalau berhasil nggak selesai sesi ini ya alhamdulillah, berarti dia berhasil mempertahankan amanah itu. Kita hitung dulu siapa ya? Kita hitung dulu siapa yang menjadi yang genggam, siapa yang siap. 3 2 1 10 9 8 saya akan cek ya, yang berhasil mempertahankan. Berhasil mempertahankan, tidak berhasil. Oh ya, terima kasih Ustaz Is yang telah berhasil mempertahankan amanah itu. Betapa berharganya amanah itu. Yang berhasil membuka apa nih? Membuka genggaman. Baik, Ustaz Is silakan. Tipsnya atau apanya ini yang kira-kira berhasil? Pertahanannya kurang. Ya, baik. Dari permainan ini kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik ya, bahwa kemudian kita punya amanah ya dipegang dengan baik ya, yang jangan sampai terlepas ya. Yang berhasil membuka berarti punya trik-trik yang bagus untuk berhasil bagaimana berhasil membuka amanah itu. Ya. Lanjut kita belajar tentang apa masih? Ya baik, maksud saya. Yang pertama ini kita lihat bersama tentang ibu guru ya, namanya Bu Ambar. Itu seorang wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung
menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melawan hal itu? Bisa. Itu berarti dengan dasar apa? Kalau lapar. Berarti dia tadi kita udah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Dengan dia seperti ini, dia butuh apa Doni? Kemungkinannya apa saja? Penguasaan. Penguasaan karena kenapa? Kenapa penguasaan Pak? Ya, dia itu ingin menguasai semuanya. Menguasai temannya gitu. Iya, Ya, semuanya. bisa. Tapi efeknya adalah lapar ya. Iya. Apalagi yang sifat dasar manusianya Doni, Butuh. kebutuhan apa yang? Benar itu betul. Itu ya yang kita ambil dari ini kasus ini. Mungkin nggak enak juga dari makanannya ya, jadi nggak punya orang yang lebih enak lagi. Ini alasannya ternyata. Jadi lihat bersama. Ternyata dia lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal. Dalam hal ini kita belajar ini sebagai kebutuhan dasar manusia itu dengan survival atau bertahan hidup kita nih. Kan kita bertahan hidup. Ya. Kemudian rasa senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi caper lah. Jadi nggak temanya burunya ya kan. Kasih sayang mungkin di rumah juga kurang. Rasa diterima juga kurang mungkin. Ini terjadi mungkin di tempat kita. Kemudian yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia. Ini sifatnya adalah penguasaan, ingin menguasai dan seterusnya. Nah, ini motivasi dari perilaku manusia dari Diane Gosen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline. Yang mengatakan ada 3 manusia yang motivasi perilakunya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kita itu motivasinya ini ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain, hadiah mungkin ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasinya manusia itu seperti ini. Nah, sekarang tentang hukuman dan penghargaan. Alfikon menyatakan bahwa penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini kita memberikan penghargaan atau hukuman ternyata itu adalah malah menghancurkan potensi ini. Ya, dalam pengertian ini. Kemudian penghargaan akan jadi tidak efektif dalam waktu jangka panjang. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Baik, dari ini ya kita bisa simpulkan bahwa kemudian penghargaan punya efek, hukuman juga punya efek seperti itu. Baik, untuk mengetahui pemahaman Ustadz sekalian, kita akan ujikan ini. Nanti penjaringan bisa memberikan jawaban-jawabannya di lembar ini. Disimak dan diperhatikan. Yang pertama ini adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi, karena ini terlambat sekolah mereka. Nah, di sini penjaringan menyebutkan ini hukuman apa konsekuensi? Nanti ya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini nanti hukuman apa konsekuensi? Dan seterusnya. Saya beri waktu 5 hitungan untuk menyimpulkan masing-masing ini. Diperhatikan dengan baik. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini ya, yang berikutnya tadi yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ini saat ini musim corona kemarin. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajar berjawab. Sudah punya gambaran? Yang pertama apa jawabannya? Hukuman. Yang kedua? Hukuman lagi, uang konsekuensi. Ya terserah. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Ya, kita survei membuktikan. Ada yang betul 5? Ternyata seperti itu ya. Ternyata seperti itu. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Baik, di sini kita menginjak pada restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang menciptakan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang dilatih dosen tahun 2004. Kemudian restitusi adalah merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi ya. Tadi beda dengan hukuman ataupun konsekuensi. Ini restitusi tadi. Cukup apa yang kami sampaikan hari ini. Tanyakan kepada Ustaz Sabti untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Ustazah Mukotimah. Ikut cepat nggih. Mulai dari Saya melanjutkan speaking sebentar nggih tentang tepak warna. yang atas buat center ya, yang bawah untuk bawah. Ini center ini dan atas. Nah, sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Merah. Oke ya. Kasih contoh. Ya, siap-siap. Merah. Hijau. Putih. Biru. Kuning. Kuning, hijau. Oke, cukup. Putih, biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru, pink. Tadi konsen dulu. Terima kasih sudah konsen. Lanjut, ini akan cukup lagi Ustaz. Merah, kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah. Terima kasih. Tepuk tangan. Masih konsen ya, masih fokus. Terima kasih Ustaz.
Ustazah. Lanjut. Untuk materi selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena di sini untuk mendukung motivasi intrinsik dikembalikan kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu yang dibuat biasanya sepihak, misalnya peraturan kelas yang membuat hanya guru, terus disampaikan ke anak-anak, ini peraturan-peraturannya, kita tempel, anak-anak harus mematuhi peraturan. Dan peraturan itu biasanya terus kalau misal tidak menaati peraturan ada hukumannya. Yang menentukan juga guru, biasanya hukumannya berupa kadang hukuman fisik atau dengan kita kadang memarahinya gitu ya. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita berdiskusi untuk membentuk keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan murid kita. Jadi nanti ada kesepakatan, terus kita kalau misal nanti anak-anak kalau tidak mengerjakan, kalau tidak mengikuti keyakinan kelas bagaimana Ustazah, seperti itu kan. Lah itu konsekuensinya kita sepakati bersama. Jadi insya Allah anak-anak tidak akan terpaksa, karena itu sudah kesepakatan bersama dan ibaratnya itu sudah milik bersama. Insya Allah akan lebih menggerakkan hati anak-anak supaya kita menyepakati kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama, seperti kesepakatan kelas saling menghargai gitu ya, seperti peduli, bertanggung jawab. Nah, kesepakatan kelas itu kita masih berpegang kepada profil pelajar Pancasila dan nilai kebajikan universal yang tadi kita lihat ya di depan. Untuk peraturan kelas, di sini peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini yang membuat guru ya. Ada nilai yang dituju adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya saling menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai keyakinan kelasnya mungkin bertanggung jawab atau berkomitmen dan saling menghormati. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai yang dituju yaitu menghormati dan keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Insya Allah di sini tidak ya. Mungkin ini untuk sekolah yang lanjutan atas. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Sekolah kita mungkin menunggu antrian makan, snack, makan siang seperti itu. Nah itu nilai yang akan dituju yaitu menghormati dan melatih kesabaran. Menggunakan masker kalau kemarin saat COVID gitu. Di sini nilai yang dituju itu kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nilai keselamatan, keamanan dan kepedulian. Nah, di sini untuk ini budaya positif dapat terwujud dari peraturan kelas. Peraturan kelas memang bisa berasal dari guru. Guru membuat peraturan kelas dulu, kemudian nanti bisa dibuat menjadi keyakinan kelas. Kita diskusikan bersama anak-anak. Kira-kira seperti ini. Misalnya, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, itu kan aturan ya, peraturan kelas. Nah, kita membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Berarti datang tepat waktu, seperti itu. Dari keyakinan kelas nanti akan terbentuk lingkungan yang positif. Kalau sudah terbentuk lingkungan yang positif, insya Allah budaya positif juga dapat terwujud. Nah, selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa
pernyataan universal seperti nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan, kalau peraturan kan detail banyak banget gitu ya. Kalau keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Nah, di sini dalam pembuatan keyakinan kelas, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surah pendapat, berdiskusi dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Berarti disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Jadi nanti bisa terjadi setiap kelas itu keyakinan kelasnya berbeda-beda. Tapi untuk nilai kebajikannya mungkin bisa satu sekolah itu disamakan. Kemudian bersedia meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas misal kita membentuknya untuk 1 tahun, tidak seperti itu, tidak harus seperti itu ya. Suatu saat dalam kondisional kita meninjau ulang lagi, kita sepakati lagi dengan anak-anak bisa. Jadi tidak 1 tahun memakai keyakinan kelas itu, tetap ada ditinjau ulang tentang keyakinan kelas. Mungkin sudah terbentuk, kita kasih keyakinan kelas yang lain. Nah, contoh keyakinan kelas, insya Allah kita sudah praktek, sudah membuat keyakinan kelas, tapi mungkin masih banyak begitu ya. Jadi lebih disederhanakan, misalnya saling menghargai, antar guru dan murid. Nanti anak sudah bisa mencerminkan sendiri, saya harus saling menghargai itu yang bagaimana, seperti apa, insya Allah seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini yang paling baik itu manajer. Kalau penghukum biasanya itu yaitu dengan menghukum dengan fisik atau dengan kadang membentak seperti itu. Kalau merasa bersalah biasanya dengan kata-kata halus gitu, tapi majlub begitu. Nah, jelaskan. Kalau teman itu kadang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau kita memposisikan teman, mungkin anak akan merasa tidak ada batas, ya seperti itu, tidak ada batas. Sisi positifnya kita dekat dengan anak, mungkin kalau anaknya mudah diberitahu dengan posisi teman mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau kadang-kadang tidak ada batasan, itu yang negatifnya. Kalau pemantau ini kita memantau anak, kemudian dia salahnya apa gitu, kita beritahu. Tapi kalau manajer nanti kita belajar dengan segitiga restitusi untuk kalau anak itu ada masalah. Manajer lebih memanage gitu ya. Manajer berarti memanage, bisa kita mengendalikan anak, mengatur anak, tapi dengan yang kata-kata yang positif. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi yang menghukum dengan kata-kata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Terus membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa gitu ya, ustazah kecewa, kok kamu bisa melakukan seperti itu, gitu, majlub gitu kata-katanya. Terus teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kalau penghukum kata-katanya kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau yang pembuat masalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Terus yang teman, ayolah lakukan demi ibu. Nanti ibu dimarahi sama kepala kalau kamu tidak mengerjakan tugas gitu ya. Terus pemantau, apa peraturannya? Kita memantau anak salah, kita beritahu apa? Kamu peraturannya apa? Kok
kamu bisa seperti itu melanggar. Kalau yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi nanti kalau yang manajer itu kita ibaratnya menyadarkan anak, kamu salahnya di mana? Kenapa kok kamu bisa melakukan itu? Apa menurut kamu penyelesaiannya? Nanti seperti itu. Nah, di sini kalau penghukum dampaknya mungkin anak akan mengulangi kesalahannya, terus membuat merasa bersalah, jadi anaknya merasa rendah diri. Kemudian teman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu jadi tidak ada batasan gitu ya. Memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terus manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini nanti yang paling baik ini di posisi manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol guru tadi yang paling baik yaitu manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nah, ini segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah dijelaskan sama Ustaz Dari. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan restitusi, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu nilai kebajikan dari segitiga restitusi yang tujuan dari segitiga restitusi, nilai kebajikan yang akan diwujudkan. Kemudian ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tentunya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi di sini nanti anak menceritakan alasan mengapa anak itu melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nanti berdasarkan kesepakatan yang di kelas. Kesepakatan apa yang telah kamu langgar, terus solusinya apa, dan kamu mau jadi anak yang seperti apa. Ini tadi tahapannya menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, dan lain-lain. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Alasannya mengapa kamu melakukan tindakan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini nanti anak-anak dikembalikan terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa, dan sebagainya. Nah, contoh studi kasusnya. Di sini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu seharusnya berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera
kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Sabina meminta maaf dan memohon kepada Pak Luman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Luman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Luman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Pak Luman? Nah, posisinya apa? Ini penghukum karena itu ya fisik dan tidak boleh mengenakan sepatu. Sini nih penghukum. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat. Dengan kata-kata yang menghardik atau kata-kata yang keras gitu. Selanjutnya, bila Pak Luman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Nah, mungkin kalau sebagai manajer nanti akan menggunakan segitiga restitusi dengan cara yang tahap yang pertama menstabilkan identitas. Mungkin ditanya kenapa alasannya datang terlambat, mengapa tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah, validasi tindakan yang salah. Sabina, kamu tentu mempunyai alasan mengapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam. Kan nanti dia punya alasan kenapa tidak, dia menjelaskan alasannya. Yang selanjutnya tahap ketiga menanyakan keyakinan. Menurut kamu keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Nah, nanti dari sini anak akan oh iya, saya salah tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, solusinya apa? Nanti ditanyakan seperti itu. Solusinya mungkin karena terlambat tadi ya, saya akan datang tepat waktu, tidak terlambat lagi, dan akan lebih teliti dalam memakai sepatu. Nah, selanjutnya, iya. Nanti ustazah dibagi menjadi 2 kelompok ya untuk itu ya Pak ya. Untuk di kasus ini ada kasus 1 dan kasus 2. Nanti kasus 1 kelompok 1, kasus 2 kelompok 2. Nanti kemudian untuk menyampaikan gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ustazah? Kita tidak membaca di sini. Ini ada kami berikan print out yang bagaimana mengatakan. Kalau misal nanti ada atau masih bingung bisa ditanyakan. Pembagian kelompoknya gimana Pak Heri? 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, ini bukan 1. Kamu dulu aja. Ya nanti kasusnya sama ya. 1, 2 aja. Ini kan sedikit 2 toh. Oh, ya udah 1, 2, 1. Bapak 1. 1 ini. Ini berapa menit Pak? Tadi? Beri 5 menit ya. 5 menit pas 10 sudah Cukup ya? 40. Mulai dari sekarang. Dari sekarang. Langsung saja ya. Ya. Untuk kasus 1, posisi kontrol yang telah dilakukan oleh kepala sekolah menurut kami sebagai manajer. Apa yang saja dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian, karena tadi kalau sebagai manajer maka guru tersebut adalah memvalidasi masalah tersebut, menanyakan, memvalidasi sama melakukan controlling, menanyakan kembali keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Dari yang Ibu Suti itu bertanya, terus kemudian harus
bagaimana apa yang harus kamu lakukan ketika itu ada masalah, controlling ya. Kemudian kira-kira nilai kebajikan atau kegiatan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut menurut kami adalah nilai bertanggung jawab karena suruh membetulkan kancingnya, kemudian nilai keselamatan karena itu tidak baik karena nanti kontak fisik ya, itu menurut kami. Mungkin ada yang ditambahkan dari kelompok lain, dari peserta. Sudah. Terima kasih Salis, sudah kita beri. Terima kasih walaupun baru nyampe informasinya ternyata bisa meresap dengan baik, menyerap dengan baik. Baik, kita lanjutkan kelompok 2. Nomor berapa ini? Nomor berapa? Ayo, buka ini. Ini kelompok 2. Cukup. Kita tadi saatnya terlambat jadinya ini ikut motor. Lanjut aja. Masuk ya. Untuk kelas 2. Untuk kelas 2 itu Fajar tidak memperhatikan Ibu Dani yang sedang menjelaskan mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk pertanyaannya langsung saja, positif kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yaitu kami memilih pendekatan sebagai teman karena mungkin Fajar butuh yang namanya diperhatikan atau butuh teman untuk bisa menyadarkan bahwa hal itu tidak baik, karena di sini posisi Fajar itu acuh terhadap ajakan dari Ibu Dani agar memperhatikan. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, yaitu kebutuhan untuk konsentrasi terhadap pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Dani. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Masih memberikan kemampuan dalam kasus Ibu Dani dengan Fajar siswanya. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tentang tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan guru untuk bisa memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berdasarkan pemaparannya tadi, yang mau saya tanyakan adalah jika seorang murid sudah mendapatkan restitusi, apakah jika seorang murid sudah mendapatkan restitusi, apakah ia wajib untuk mendapatkan konsekuensi itu lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Wahyu yang memberikan pertanyaan yang mantap, yang mengena, bahwa kita memang perlu memahami ya, bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah yang hadir dalam tujuannya untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa mendatang. Sehingga setelah restitusi telah dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalankan oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang sudah dilakukan oleh murid. Terima kasih. Lanjutnya pada penanya berikutnya, bertanya. Silakan, dari kamera. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap masalah dalam budaya positif dalam menyelesaikannya itu selalu menggunakan segitiga restitusi? Ya, itu saja. Baik, terima kasih Ustaz Ijis. Saya mencoba menjawab ya. Tadi pertanyaannya, apa semua masalah dalam penyelesaiannya memakai segitiga restitusi, gitu ya. Segitiga restitusi ini dipakai untuk masalah-masalah yang biasa, gitu ya, seperti masalah-masalah keseharian. Kalau ada siswa-siswa yang memang berkebutuhan khusus dan itu masalahnya besar, misalnya masalahnya mungkin merusak fasilitas sekolah, gitu ya, misal merusak ini apa namanya LCD
Proses evaluasi kan itu nanti kalau misal mengganti itu kan berat banget. Jadi itu harus ada, tidak, kalau memakan segitiga restitusi itu tidak dapat menyelesaikan karena masalahnya terlalu berat, itu melibatkan orang tua. Terus juga anak-anak yang spesial itu kita tidak bisa menyelesaikan masalah anak-anak spesial dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin kita membutuhkan pihak yang lain seperti psikolog. Gitu. Jadi tidak semua masalah bisa menggunakan restitusi. Masalah-masalah yang biasa kita bisa tangani tidak menggunakan hukuman gitu ya, tapi kita kembalikan lagi dengan keyakinan kelas kita seperti itu. Baik, kita simpulkan bersama saudara bahwa yang telah kita lakukan bersama dalam waktu ini adalah yang pertama, kita ciptakan budaya positif di lingkungan kita, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Yang pertama, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Tidak semua masalah dapat diselesaikan menggunakan metode ini. Disampaikan ada beberapa kasus memang khusus ya, istimewa ini, ada yang khusus itu oleh psikolog. Terima kasih waktunya kami ucapkan. Maaf atas segala kekurangan, kami berdoa maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah yang telah menghadiri acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan munajat hamdalah. Alhamdulillah.